A11A1. Pada video kali ini saya akan membagikan cara menyelesaikan tugas dengan judul database MySQL. Untuk langkahnya kita harus membuat database yang bernama kantor, terus juga kita harus membuat struktur tabel seperti digambar pada bagian gambar ini. Terus juga kita harus melakukan operasi-operasi. Untuk yang pertama kita insert, kedua select, kita update, yang ketiga delete. Terus juga kita harus melakukan operasi join, relasi dengan minimal 3 tabel. Terus juga kita harus step-stepnya kita harus di video, didokumentasikan dan di video ke dalam platform YouTube. Untuk pada bagian gambarnya kita harus membuat seperti ini. Untuk pada bagian ID jabatan kita hubungan ke ID jabatan, dan juga pada bagian ID rating kita hubungan ke bagian ID rating pada bagian kantor. Terus juga kita pada bagian gaji kita juga hubungkan pada bagian ID lembur dan juga ke ID lembur di karyawan dan ID karyawan. Ini dihubungkannya menggunakan for and key. Terus kita ke langkah cara mengerjakannya. Kita ke sel. Terus selain ke sel juga kita bisa ke OS atau local disk C, terus ke MySQL, terus ke bin, terus ketik di sini cmd. Terus sudah. Karena saya mau yang mudah, kita kasih aja. Terus kita untuk awal kita ketik MySQL. Untuk username, terus kalau ada password kita enter aja. Terus kita lihat dulu ada beberapa tabel yang sudah saya buat. Database dulu. Karena saya memakai ID kantor, database kantor, kita gunakan dulu database kantor, use kantor. Untuk membuat ini cukup mudah, database awalnya kita ketik create database. Terus kita kantor untuk namanya seperti ini. Enter jika kalian belum memakai namanya. Terus kita lihat pada bagian tabel jabatan. So create tabel jabatan. Kita pakai koma error. Untuk bagian ID jabatan kita pakai int 10 dan juga kita pakai kunci utama agar dapat dihubungkan ke satu sama lain. Kita pakai .0 atau penggraman dan juga ada jabatan dengan pasal 50, dan juga gaji pokok dengan integer 20 dan juga tunjangan integer 20. Terus juga ada ini create add timestamp not default current time. Ini untuk waktu. Terus kita ke karyawan. So create tabel karyawan. Pada bagian karyawan kita ada ID karyawan dan int 10 dan juga kita pakai kunci utamanya kita di sini dengan mengetik primary key sebelum atau increment atau sebelum not juga gak apa-apa, atau increment. Terus juga pada bagian ID jabatan kita pakai integer 10. Pada bagian ID rating juga kita pakai integer 10. Pada bagian nama kita pakai partial 50.
Pada bagian divisi kita pakai parter 50. Pada bagian alamat kita pakai teks. Terus juga pada bagian umur kita pakai parter 20. Dibatasi angkanya 2 saja. Pada bagian jenis kelamin kita pakai parter 10. Pada bagian status kita pakai parter 20. Terus juga ada ini sama tanggal dibuatnya. Terus kita ada tebal gaji juga. Gaji. Untuk gaji kita ada ID gaji dengan INT 10 dan juga kita jangan lupa pakai kunci utama, modal atau increment, terus yang pada agen. Ini karyawan kita pakai 10 integer, ID lembur kita pakai 10 integer. Pada periode kita pakai date karena ini tanggal atau waktu. Pada bagian lembur kita pakai INT 10 dengan default null dan juga lembur dengan sama default null. Untuk total bonus kita pakai integer 10. Dan juga ada pada bagian total tunjangan dan juga total bonus kita pakai INT 10. Pada bagian total pendapatan kita pakai INT 10. Dan juga pada bagian create kita juga sama. Terus ke bagian rating. Pada bagian rating kita hanya memakai 3 saja, ID rating, dan juga kita jangan lupa memakai kunci utama atau primary key. INT 10 pada bagian rating juga sama. INT 10 notebook pada bagian presentasi bonus kita pakai float. Terus kita pada bagian lembur. Nah, terakhir kalau nggak salah. Table rating. Pada bagian rating kita pakai ID rating dengan 10, integer 10, dan juga jangan lupa pakai kunci utama primary key pada bagian salah sama apa. Kita yang terakhir kita ke lembur bukan ID rating. Lembur. Untuk pada lembur kita pakai ID lembur dengan INT 10, not auto increment, dan juga kita pakai kunci utama dan juga tarif integer 10 not. Terus setelah ini karena ini sudah semua pada bagian tabel, kita ke tugas operasinya. Yang pertama pada bagian operasi select kita harus menampilkan data dengan nama, divisi, total pendapatan, gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Kita select dulu nama dan juga divisi dan total pendapatan. Terus dari karyawan, terus join gaji, on gaji titik ID karyawan, sama dengan karyawan titik ID karyawan. Terus total pendapatannya kita harus lebih dari 2 juta untuk unitnya. Lebih dari 2 juta. 23. Dan juga periodenya ada tahun 2024
nggak salah. Di sini salahnya pada bagian karyawan. Kita typo. From karyawan. Di sini harusnya kita pakai karyawan bukan karyawan. Sudah sepertinya sudah semua. Terus kita yang terakhir ini. Kita lupa memakai persen. Kita select. Terus kita dari karyawan. Terus ini. Terus terakhir kita ini pakai persen. Maaf, harusnya pada bulan 7. Select. From karyawan. Join. Bulan 7 sama dengan yang benar. Ini juga ada pada bagian nama kita ada nanda, sesal, pajar, pajri. Di divisnya ada IT, keuangan, produksi, marketing. Untuk total pendapatannya ini lebih dari itu semua ya. Terus yang kedua kita harus nambahkan karyawan dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28 dan juga jenis kelamin laki-laki dan jabatan dengan ID 3. Kita insert itu dulu pertama-tama. Untuk ini kita pada bagian database karyawan, ada bagian tabel karyawan, terus value-nya pada bagian ID kita kosongan, terus ID jabatan kita 3, terus rating 5 aja, terus nama Aldo, terus pada bagian divisi kita IT, terus pada bagian ini isi kalau nggak salah karyawan, alamat. Untuk alamatnya tadi Majalengka saja. Terus juga ada jenis kelaminnya laki-laki. Umur dulu. Yang umur dulu. Umur 28. Kutip. Kita koma, kutip. Terus untuk statusnya aktif. Terus yang terakhir untuk waktu kita current time. Timestamp. Bagian current time.
STEM bukan E. Pakai A. Nah, terus kita lihat pada di sini. Nah, sudah ada nama baru tuh Aldo. Terus kita yang ketiga update. Pada bagian update kita ambil terlebih dahulu update gaji. Kita join dulu, join karyawan. On gaji, ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Terus kita set gajinya. Pada bagian total bonusnya sama dengan 500.000. 1, 2, 3. Terus kita di pada bagian karyawan nama sama dengan tanda kutip 2 Budi dan periode like 2024 bulan 8 Agustus. Nah, sudah ada, kita sudah menggantinya. Terus kita ke gaji. Kita lihat pada bagian Budi itu nomor 3 ya. Bagian nomor 5. Bagian nomor 3. Nah, itu sudah. Terus kita harus menghapus data lembur pada gaji. Data gaji untuk karyawan dengan nama Siti. Saya lupa membuat kajian terlebih dahulu. Kita buat kajian terlebih dahulu. Cek aja. Pada bagian nilai kita harus menghapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nomor Siti pada periode Juni 2024. Terus kita ketik delete gaji dulu. Terus from gaji. Terus join karyawan. 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 Titik ID karyawan sama dengan gaji titik ID karyawan. Terus kita bagian karyawan titik nama
metode like. Hari 24 bulan 6 seperti biasa saya typo gaji karyawan terus saya juga typo pada bagian gaji di atasnya, delete from gaji. Ini juga harusnya gaji. Terus sudah oke. Pada bagian city kita sudah hilang. Terus kita yang terakhir pada harus menampilkan nama karyawan dengan hari lembur, nama jabatan, dan juga pada divisi marketing. Kita select terlebih dahulu, select nama, jabatan, divisi, dan juga total lembur. Dari karyawan terus kita join jabatan titik ID jabatan sama dengan karyawan titik ID jabatan. Terus kita juga join gaji gaji titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Where divisi sama dengan marketing. Nah, pada bagian marketing saya cuma ada 3 orang. Segitu aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.